kalau aku lihat emang separah itu dan merinding. Kalau aku pribadi ya, karena apa? kalau berkaca dari pertandingan pertama kan udah ketemu. Hmm. Pertandingan pertama itu udah ada indikasi kayak pasti Ricci. Karena udah ada dari awal itu udah ada supporter-supporter yang udah ngefoto ngenandain. Oh, ini iya? orang-orang Surabaya ada. Aku nggak pengen ada korban aja. Jadi aku memberitakan sesuai narasi yang apa yang ada di lapangan gitu. Rekam, ada kejadian apa rekam. Sama pelatih di bench juga diludahin semua. Katanya sih aku dengar matrasnya itu buat penghalang aja biar nggak turun. Sama mereka diambili, dilempar. Sebelum dorong itu ada yang nyekik, dia nyekik dulu terus didorong. Nyekik pemain kita. Iya. Karena kemarin itu aku babak kedua itu wis mulai kerasa kayak wah ini nggak bakal dilanjutno sih iki. Soalnya wis full asap mas. Banyak yang rokok. Iya banyak di yang atas rokok. semua. Di hasil foto itu kelihatan kayak asap semua. Pas Iya. ini sing aku agak takut itu pas buang air kecil. Buang air kecil itu Aremania kan pada ke kamar mandi juga. Itu aku wis kayak aduh kon mati. Mereka soalnya ini kayak Ngajak ngomong. enggak, dek aku lagi ngobrol sama temen nih, tapi aku denger dek ngomong gini. Wah, isi ki atik kalah wis sembuh iki wis. Ketane tapi kalah iki wis, tapi gak masuk anjen wis sembuh. Wis sumpek mereka itu Aremania nih. Kembali lagi di GS Tol. Kon sih semangat ta. Lah apa sih kon gak semangat? Ngeri ya? Memang kemarin kalau kalian lihat yang episode kemarin ya, kita kan datangkan pemainnya ya. Dan sengeri iku. Nah, ini kita juga menepati janji wingi aku ngomong sih. Nek wingi kan kita pengen tahu POV dari pemain. Sekarang kita POV dari balik layar Porprov Futsal Surabaya. benar. Jadi nggak hanya pemain. Jadi kan di sana kan ada stakeholder yang lain kayak misalkan anak media, ya kan, ono visio atau official segala Benar. macam. Nah, kita apalagi media waktu itu aku sempat baca di sosial media juga, ini rekan kita juga Mas Nafi Akil yo. Iku waktu iku nggak story. Iku juga banyak di-repost sama akun-akun futsal nasional juga karena se chaos iku guys, bener-bener separah iku kejadian di sana. Jadi buat kalian yang belum nonton yang episode kemarin, mending nonton dulu episode kemarin biar nyambung ke yang Episode kali ini. Dan nggak berlama-lama lagi. Langsung ayo, langsung aja kita panggilkan. Ini dia the one and only tim media Porprov Surabaya. Silakan Mas sopo iki? Mas Nafi Akil yang datang ke sini, teman-teman ya. Sama Official. Mas mari nih perkenalannya. Iya. Selamat datang teman-teman, Mas Nafi Akil dan Mas Kevin di GS Talk. Jadi kita di sini ngobrol tentang seputar bola lah, seputar olahraga ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kita kan kemarin sudah menghadirkan pemain. Kali ini kita menghadirkan dua lagi dari Porprov Futsal ya, yang kemarin lagi rame. Perkenalan dulu dari Mas Dono Pradana. Loh, utuh. Silakan Mas. Ya, perkenalkan nama saya Kevin, saya salah satu official staff pelatih dari Porprov Futsal Surabaya. Namanya sampean kayak kiper wingi ya? Oh iya, Kelvin. Oh, Nah iki Kevin. Mas Kevin. Oke. Sampean diincer pisan enggak? Nah, Oh enggak. Waduh Vini soalnya. Sebelahku. Wah, wis Oke, tahu semua ya nih. Perkenalkan nama saya Nafi Akil, saya di sini bertugas sebagai media. Jadi kurang lebih semua berita saya ini sumbernya gitu. Oh, oke. Berarti Sumber utama. kemarin yang itu aku kan sempat baca nih Mas Akil ndek story Instagram itu berarti benar-benar tangan pertama ya. Berarti sampean benar-benar sampean sing A1 ya iku ya. Itu ya apa? Itu benar-benar sesuai yang sampean tuliskan di sana ya. Itu Betul, fakta yang saya tuliskan. Jadi narasi yang saya bentuk juga narasi berita. Jadi semua nih kurang lebih runtut dan apa yang terjadi ya saya sampaikan di story semuanya. Gitu. Oke. Kalau berarti
kan itu banyak kan sempat di repost sama akun-akun futsal nasional Betul, juga kan. Karena kan memang separah iku kah Mas? Kalau aku lihat emang separah iku dan merinding. Kalau aku pribadi ya, Ini karena apa? kalau berkaca dari pertandingan pertama kan udah ketemu. Pertandingan pertama itu udah ada indikasi kayak pasti ricu. Pasti, nggak mungkin nggak. Karena yang pertama mereka kalah. Oke. Yang pertandingan pertama itu posisi ini lapangannya juga agak unik ya. Jadi kayak posisi supporter dan lain-lain itu benar-benar gak ada pembatas. Jadi orang itu bisa aja ngelakuin apa aja karena di bawah itu wis bener-bener orang gitu loh. Dan ya pertandingan pertama ricu, terus kita tahu ya mungkin gak dikasih biaya buat masuk dan lain-lain, gak ada screening, gak ada lain-lain. Jadi aku udah siap-siap di pertandingan final harus siap kamera, siap HP. Jadi kamera tak buat syuting, terus atasnya buat HP buat ngerekam. Jadi kurang lebih aku ngerekam semua kejadian dan nanti ada video rilis pas final nanti. Mau upload. Tapi Samen pas di hari H atau di lapangan gitu pakai t-shirt atau rompi media. Iya, rompi media atau yang menunjukkan dari Surabaya enggak? Oh, nah dari pertama itu emang nggak ada ini sih, nggak ada kayak hal terkhusus kayak biasanya kan kalau media ada ID card kan. Iya. Ini nggak ada karena kalau nggak salah emang yang media cuma dari Surabaya aja, kurang lebih. Hah? Ya, cuma Surabaya aja. Nah, Iya. kabupaten lain nggak bawa? Nggak bawa, cuma saya aja. Pure. Berarti kalau kabupaten lain, Mas, ngefoto aku nggak? Kalau saya pribadi mungkin pas di luar match sih oke lah. Aku bisa bantu untuk mendokumentasikan. Cuman kalau pas lawan Surabaya mungkin karena terikat kontraknya sama Persebaya, terikat kerjanya sama Persebaya sama Surabaya. Jadi kurang lebih saya harus profesional juga gitu. Oke. Tapi gini, terlepas dari itu semua, kita disclaimer dulu. Kita nggak ada indikasi untuk memecah belah atau apa enggak. Ini purely bener-bener kita pengen tahu keadaan dan situasinya yang ada di sana kemarin, orang-orang yang ada di sana kemarin. Karena kalian tahu sendiri kan kalau yang 135 kejadian kemarin itu sengeri iku lah iki. Ya alhamdulillah gak terulang, cuman yo separah iku ternyata gitu loh. Kalau kemarin dari kita ngobrolnya sama pemain ya, sama Kelvin. Oke, kalau itu dari media. Kalau dari official ya apa Mas waktu itu sampean? Ini kita fokus ke final aja mungkin ya. Iya. Iya apa Mas Kevin? Kalau kita dari semalam itu sudah dari staf pelatih itu sudah menyiapkan semua. Karena kan ini final ya, untuk orang tuanya anak-anak kan pasti kan datang. Itu juga sudah kita siapkan untuk keamanannya. Jadi ada salah satu dari pemain kita itu yang orang tuanya itu angkatan. Oke. Itu kita mintain tolong untuk menjaga orang tua yang datang. Jadi sebelum berangkat itu orang tua kita kumpulin semua di hotel, terus berangkatnya bareng-bareng. Dijaga sama salah satu orang tuanya itu. Naik bis ya? Kalau yang orang tua berangkat sendiri-sendiri naik mobil, cuma ngikutin di belakang. Nah, dijaganya itu gimana? Pelatmu aman? Pelatih? Kalau aman ya. Karena kan waktu masih berangkat kan belum ramai tuh, masih. Oke. Berarti waktu itu juga datang nih, keluarga juga datang di lapangan. Nah, nyampe lapangan, kejadian jebret, chaos pas tuh. Itu sebelum kejadian itu yang bapaknya itu tadi yang angkatan itu udah bilang ayo udah keluar satu-satu aja, ini kayaknya ricu ini. Udah dikeluarin satu-satu, jalan satu-satu. Karena udah ada dari awal itu udah ada supporter-supporter yang udah ngefoto ngenandain. Ini orang-orang Surabaya ada. Wah. Ini fakta baru meneh. Aku baru ngerti. Ada yang nandain. Nah, takutnya kalau ricu kan nanti orang tua diserang kan. Iya, Rek. Nah, keamanan yang dari salah satu orang tua itu maksudnya keamanan mereka dibawain dari angkatannya atau gimana? Enggak, pribadi. Orang tuanya pemain dulu. Orang tuanya pemain ini ada yang salah satu angkatan. Iya. Dipasrai lah mungkin ya Bapak ini minta tolong Pak koordinator lah mungkin ya, koordinatore keluarga lah. Iku posisiku tim keluarga duduknya di mana? Apa enggak disediakan kayak kalau VIP tribun VIP enggak ada. Jadi berbaur. Iya, jadi kan
waktu awal kan masih belum rame. Ya Allah. Jadi satu baris itu orang tua semua. Jadi udah di samping-sampingnya itu ada angkatan 4 orang lah. Jadi udah disagain kalau ada apa-apa. Tapi karena waktu udah rame itu yang jaga itu juga udah bilang nggak ngatasin ini. Iya. Jadi suruh keluar satu-satu, pelan-pelan keluar satu-satu. Aku dini pas ngene, Ndru. Pas apa gol orang tuane arek-arek selebrasi. Udah Nah, jadi iku. bilangin itu jangan Iku lho. reaksi. Jadi iku kan Berarti pas biasanya gol refleks. wong tuane pengen to. Gol. Kayak gini. Soalnya kan kejadian waktu itu yang ada yang meninggal itu almarhum Rangga kalau nggak salah Bandung iku Viking. Jadi DE nonton di Jakarta, DE keceplosan ketika DE selebrasi Bandung mlebu DE selebrasi keceplosan setelah iku chaos dikeroyok terus meninggal. Nah, makanya tak khawatirno iku ketika apa pas Surabaya kan menang tuh ngegolno iku apakah orang tua juga ikut selebrasi tapi ternyata wis di briefing Iya. ojo kayak reaksi apa ya Selebrasi tapi di unsend. benar. Tapi berarti waktu itu ketika chaos pun posisi orang tua sudah pada keluar satu-satu ya berarti ya. Ya udah. Berarti aman ya nek orang tua ya. Aman. Nggak perlu naik mobil polisi juga. Enggak. Media yang ada di bawah. Sama kan di bawah toh? Iya, di bawah. Di bawah iku di belakangnya posisi kiper atau di area tengah nek media nih biasa nih. Jadi kalau posisiku kemarin karena ini tak terangin dulu ya. Ini bukan lapangan. Ini adalah hall. Jadi hall. Kayak giri loka enggak sih? Apa? Kayak giri loka. bukan. Oh, bukan. Real hall. Jadi kayak kampus, tengahnya Iya. kan kosong. Iya. Gede. Oh iya. Dikasih puzzle. Oh, interlock. Interlock, betul. Oke. Karena aku dengar itu emang seringnya dipakai basket, katai ya. Cuman aku nggak pernah tahu dan ini pertama kali aku teman-teman Surabaya juga main di situ gitu loh. Dan posisi lantai 2-nya juga unik. Lantai 2-nya itu benar-benar nggak sing kayak misal kita lihat kan biasanya tengahnya kayak bentuknya kayak normal biasa. Enggak, kayak bentuk huruf S gitu biasanya. Jadi atasnya ada yang tembok, ada yang langsung tribun. Jadi kayak unik lah pokoknya. Iya memang Dilihat karena unik. hall. Iya, Memang bener. karena hall ya. Hall. Iya kan soalnya mek dibatasi mek jaring nek gak salah aku ndelok nang video iku yo. Ono jaring bunder Jaring kan. itu cuma buat Bawah. yang di bawah Iya. biar bola itu enggak kena kaca-kaca yang di bawah. Iya, tak pikir full sampai. Enggak Ada, sampai makanya. Kalau sampai atas nggak dilempar dong. Nah makanya aku kan Iya. penasaran sing kemarin nanya sama Kelvin kan kok iso masuk. Ya ternyata kalau memang yang bawah aja yo ya masuk akal sih. Ya Iya. make sense. Berarti ku posisi sampe nang ngisor nih di Mm-mm, bawah. Aku ini gambarannya gini. Kalau misal Surabaya home kan sisi sana. Hah. Berarti aku ndek seberangnya yang Oh. itu seberang dari benchnya lawan. Berarti di area nyerangnya Surabaya. Betul. Berarti Surabaya nang kene sama nang posisi kene. Heeh. Nang belakangnya Arema gawangnya Lebih deket ke sama sih. benchnya Malang. Betul. Iya. Oke. Seberangnya tapi Tapi pojok apa nang burine gawang Mas sampean? pojok di area ini. Tendangan sudut. Out. Samping. Oh, Samping. samping sini Iya, ya. nah. Oke. Karena Oke. kan space-nya agak lebar, jadi aku ngambilnya nggak di pojok dan aku ngambil posisi yang menurutku nggak ganggu permainan dan nggak ganggu siapapun lah. Kayak contohnya ballboy ataupun apa, kalau misal ada apa-apa aku nggak ganggu. Dan disclaimer dulu, kan orang-orang pada botak, aku nggak. Iya. Ini alasanku. Alasanku nggak botak adalah Ben nggak dikira pemain. Enggak. Karena menurutku kalau aku misal botak aku pasti ditandain. Soalnya aku Iya. bener-bener dibawahi supporter terus belakangku ini orang semua. Belakangku jaring ini orang wis. Nah iya, sampean itu nggak pakai baju Surabaya. kan? Iya. Bebas. Bebas. Dan pas lawan Malang kan 2 kali. Official kan ada yang di atas yang buat video analis. Iya. Itu nggak dibolehin pakai atribut apa-apa. Ijo nggak boleh, Surabaya nggak boleh Ya gitu. udah nyamar menyatu Iya. pakai kaos biasa. Betul. Kalau aku emang wis tak siapin dari rumah pakai polonya merah sama biru. Karena officialnya juga ada yang merah sama biru jadi kurang lebih biar aku nggak dikira orang-orang apa ya kayak iki tane media Surabaya dan lain-lain. Jadi aku membaur. Pas half time kan biasanya ngefoto di fans kalau nggak lawan Surabaya. Pas nggak lawan Malang. Pas lawan Malang aku melipir ke tengah
Biar dikira panitia. Kameramen selalu selamat. Kameramen selalu selamat. Tapi nggak ada wartawan Malang. Nggak ada. Nah, ini fun fact. Teman-teman. Yang di lapangan itu cuman aku sama yang ditugaskan dari Dismora Surabaya. Nggak ada. Medianya ya. Iya, lainnya cuma pakai HP beritanya. Iso didolarang. Karena nggak ada wartawan. Iya, benar. Satu-satunya. Bener sih, bener. Sampai yang ngesin IG yang buat ngupload di AFK aja sampai 2 juta yang ngesin. AFK Surabaya. Kan collab sama IG Kerjaku Ah, sampai 2 juta yang Lah ngesin. itu sampean nggak diincer. Lah. Kan ada tuh Nafik Akil. Iya. Oh, iki ta sumbere. Ya semuanya ono source sih. Iya. Kalau aku pribadi itu nulis berita nggak yang benar-benar apa ya subjektif. Jadi aku objektif kayak aku nggak dukung A B gitu. Aku pure kayak memberitakan apa yang terjadi di lapangan dan aku nggak mau kayak iki ketane Surabaya banget arek ini enggak. Ya emang aku nggak pengen ada korban aja. Jadi aku memberitakan sesuai narasi yang apa yang ada di lapangan gitu. Nggak tak lebihkan, nggak tak kurangkan. Jadi itu real. Iku berarti gak ono iku ya Mas, gak sempat ada apa ancaman woi iku fotografer teko penonton sing ini enggak ya? Enggak, untungnya Enggak ada ya. Mm-mm. Berarti bener-bener sampean ya berarti iki penyamarannya berhasil. Maksudnya ini berhasil kan. Kameramen kan aman. Pas Iya. ini sing aku agak takut itu pas buang air kecil. Buang air kecil itu Aremania kan pada ke kamar mandi juga. Itu aku wis kayak aduh kon mati. Mereka soalnya ini kayak Ngajak ngomong. enggak, dek aku lagi ngobrol sama temen nih, tapi aku denger dek ngomong gini. Wah, isi atik kalah wis sembuh iki wis. Ketane tapi kalah iki wis, tapi wis gak masuk anjen wis sembuh. Wis sumpek Aremania nih. Aku cuma pas apa aku Bang Rizil aduh cepetan. Sampai ngompol. Sampai ngompol. Aman. Sampai ngompol untungnya. Astaga. Tapi apa namanya kalau media itu memang sebenarnya apakah ada untuk pengamanannya sendiri atau ya wis iku ya wis bareng ambek Surabaya, maksudnya ya wis pribadi ya berarti nggak ada dari panpel apa iku Nggak. media atau apa ya? Pribadi semuanya. Aku di sini kan ditugaskan sama ibu manajer sama CC. Jadi kenapa kok nggak ada dari yang tim lain atau kota lain nggak ada emang nggak ada. Jadi kayak contohnya staf official ya wis dihitungnya ya staf official gitu. Jadi aku dibawa pribadi sama ibu buat ditugasin. Jadi aku wis siap dulu gitu loh. Aku pun sebelum final ngobrol ke apa itu ruang ganti pemain itu bilang kalau minta tolong yang nggak ada di bench, yang nggak ada di lapangan atau ada di tribun rekam. Ada kejadian apa rekam. Wis mau gak mau karena dengan rekaman itu ya wis ada bukti gitu loh. Benar. Ben kuat. Nek waktu itu Mas sampean kalau official waktu itu juga sampean ada di lapangan ya? Ya ada di lapangan. Yang ada di lapangan sampean. Dapat ini enggak ini juga enggak cyber juga enggak dari supporter waktu itu? Yang final aja ini. Iya, yang final. Ada dapat. Tapi sebelumnya juga sudah dapat ya? Sudah. Dari penyisian. Sudah. Paling parah di Ya itu tadi yang waktu kita Final. kan biasanya duduknya waktu nonton di di depan ruang gantinya pas di belakang gawang itu loh. Iya. Itu disuruh agak geser duduk di belakangnya steward di panitia. Jadi agak geser biar aman. Di situ aja masih ada yang ngelempar rokok masih nyala dilempar. Enggak sama Joko. Iku ono sing anu rokok. Ada rokok nyala, botol-botol. Terus ludah juga ada. berarti iki sesuai yo ambek sing jarene pemain wingi yang didoni. Iku memang bener-bener dan official juga mendapatkan tekanan yang sama ya kayak pemain gitu ya. Oke, gak ono iki pelatih juga dapat enggak? Sama pelatih di bench juga diludahin semua. Apa pas itu ngasih instruksi di papan apa strategi? Gini, nanti mainnya gini loh. Itu iso. Nanti hindarin ya ludahnya ya. Itu bikin apa papan kuwi. Itu ku sih gak metu mau. Ria. Berarti apa namanya? Malah semua staff
staff itu yang ada di lapangan wis kena anu kabeh yo, Ya, maksudnya. di bench atau nggak di bench kena semua. Di balik layar ya ada cerita nggak Mas? Ya di balik salah satunya yang tadi ya, salah satu visio kita itu mau ngambil barang atau apa mau ganti di ruang ganti. Ya itu deket tangga itu dilempar matras itu tiba-tiba keluar udah gini tuh udah. Ketemu enggak uangnya? Enggak, udah langsung naik lagi, enggak kelihatan. Matras. Matras yang besar itu Matras yang buat ini, buat Mas. Karate sing taekwondo, tebel. buat yang tebel. Oh, alah. Yang gede. Kalau interlock futsal yang kecil, ini yang lebih gede lagi. Lah ngapain yo di Katanya sih aku dengar-dengar matrasnya itu buat penghalangnya biar nggak turun. Sama mereka diambili, dilempar. Itu setelah pertandingan kan ada, kalau di video di live itu juga ada, akhirnya dilempar-lempar ke lapangan juga. Iya, heeh. Dari atas. matras sih? Iya, heeh. Matrasnya. Astaga. Dilempar itu benar-benar di depan ruang ganti Surabaya. Iya. Oke. Loh, iku ruang gantine enggak masuk ke ruangan gitu ta? Enggak. Enggak. Oh. Jadi kayak dibikinin dibuatin sekat bilik, gitu. bilik. Kayak bilik gitu. Oh. Tapi kan atasnya terbuka tuh. Oh, dulu Nempel terbuka. sama Buka, tangga. heeh. Nempel sama tangga jadi itu dilemparnya lewat situ. Oh, pantes. Wah, ya iku. Akhirnya Ya, berarti- waktu rame-rame ya kita minta ke panitia wis gak usah panik. Mas, tolong barangku jokokno, jok sampai ono sing loncat ngambil-ngambil barang itu. Terus kita percayalah Oh, iya, sama iya, panitia. iya. gitu. Ya itu bisa terjadi juga ya, itu benar juga itu. Ya, Iya, benar, barang-barang benar. kan Ha. anak-anak pribadinya di sana semua. Tapi panitianya pure netral kan. Netral. Ya dalam hati mungkin mereka mendukung dong. Cuma kan mereka udah Netral, ngeliat kok ada kita. jeda netral. Iya. Netral. Netral, ya. Netral kok, Rek. Netral. Netral. Aman. Netral. Salut sama panitianya yang jaga. Nah. Kalau nggak ada panitia, pemain kita, official dan lain-lain udah Iya, Ya, iya. iya, medeni Tidak pisan lah Walaupun istilahnya. dalam hati mereka kalau Malang Gun harus tetap profesional. Iya, benar. Top panitianya. Tapi nggak ada yang sampai datang ke benchnya Surabaya ya. Maksudnya Enggak, apa? enggak. Supporter turun apa enggak ada? Untungnya ini biliknya dibuat sama semua nih. Biliknya dibuat sama. ukuran dan lain-lain itu. Jadi kayak mungkin mereka nggak tahu kayak ini sing apa itu Surabaya sing mana nggak tahu. Tapi Cuman Oh. mungkin kalau di final itu ngeliatnya pas iki botak ya berarti nang kene. Yang Oh, ngumpulnya iya. di sini Benar. semua ini. Gampang didengerin ini botak. Botak Anak-anak iku padepokan lho. silat di situ semua. Sing gundul sapa berarti pemain ambek official Semua, ya? Semua nih, hampir semua nih Gundul. Sampai coach. Coach Iya, juga coach. Gundul. Oh, iya? Iya. Semua. Oh, iya. Ya iku gampang ditenani. Ate ono sing semiran. Ya iku gampang malah tambah. Semirane unik sih ya. Iya. Gampang ditenani. Love lah di bintang-bintang. Iya, lah iku memang teko arek-arek dhewe memang iku, Mas. Anak-anak kan memang tengil Betul. juga. Anak-anaknya malah nantang kan. Takut-takut. Iya bener aku ya dulu kok Kelvin wingi yo tengil pisan sih. Mentalitas Surabaya. Ya. Pas kejadian yang habis tackling nih. Itu kan yang naik kan itu kan videonya ya. Iya. Iku di depan benchnya Surabaya atau Malang itu? Itu kalau posisi saya pribadi itu saya di rumah sakit nganterin Iya. salah satu pemain kita itu kepalanya bocor. Iya. Apa oh iku? Sininya bocor. Itu Gara-gara? tabrakan sama Tabrakan? lawan waktu pertandingan. Itu final. Final. Saya dimintain tolong terus saya ke rumah sakit. Oh, Sing no ada kejadian. kejadian aku di itu di Heeh. lapangan. Di depanmu pas? Enggak, jadi pas tackling itu kan Kan tackling pertama, Kil. Iya. Yang pertama jebret. Ya. Mari ngono. yang kedua. Kedua di tengah kayak ini Kedua kan. itu di depannya meja panitia. Match komisioner. Oh iya. Terus rame kan. Di situ aku wis feeling, wah tak video. Ada video nih, dorong. Ternyata aku itu kelewat beberapa detik. Sebelum dorong itu ada yang nyekik. Dia nyekik dulu terus didorong. Nyekik pemain kita. Oh, sampai dicekik. Iya. aku shock pas tahu video ini. Anjir, iya ternyata dicekik ya. Aku kaget. Ah, iya. Tak kira iya, aku iya. cuma didorong gitu aja sih. Cuman ya mungkin apa ya? Reaksinya berlebihan lah, nek sampai berlebihan. cekik. Tapi waktu itu fall sing iku gak dianggap fall ya. Sing Gunting. pertama itu, Oh. sing gunting. Yang pertama itu memang nggak fall. Iya, karena bolanya jalan. Bolanya jalan, lawan yang datang. Iya. Pemain kita cuma menghindari. Iya, soalnya kan nek ndelok iku kok kaya iku ada yang komen-komentar, "Yo iku sik sing ngawali ngene itu soalnya loncat ngene." pemainnya. Menghindari sama-sama Oh. menghindarinya, akhirnya pemainnya loncatnya tinggi jatuh. Malah yang harusnya fall duluan itu mereka. Iya. Waktu pemain kan itu habis jatuh, Heeh. bola lepas itu. Heeh. Pemain kita dribble kena tackle. Heeh. Itu nggak di fall. Ya anggapannya kalau dari wasit ya
cari gantinya lah tadi nggak di foul ini. Terus dari pemain kita bola liar dibuang ya itu akhirnya tackle itu. Tackle sing terakhir iku Ya. krusial pisan iku. Soale yo keras pisan tapi langsung jejeg. Ini aku sangar sih iki, sangar arek iki padahal iku sing teko Surabaya yo ala iku yo. Penasaran sama itu dari sudut pandangnya Mas Nafik. Iya. Kan sampean kan deket sama benchnya mereka. Iya. Lah, apa yang ada di situasi itu? Iya, apakah ada obrolan Ini sudut pandangku ya. Ini aku Ya. ngobrol sebagai orang sing juga lagi apa itu kuliah di olahraga. Aku kasihan sebetulnya. Kasihan sama pemain-pemainnya Malang. Oke. Karena di situ mereka cuma pengen main. Oke. Bener. Mereka itu juga mangkel sama supporter. Kenapa kok iki ketinggalan 2-0. Iya, Kok iya. malah mau lempar Iya, iya, botol. iya. Dia itu pengen lanjut main tok gitu loh. Pengen ngejar skor kan mereka. Betul. Ah. Aku ngelihat raut apa itu muka anak-anaknya kayak aduh wis lemes. Mereka wis ngumpul kan, mereka habis kejadian itu Surabaya udah di apa itu amanin. Terus si pemain-pemainnya Malang itu ngumpul di tengah semua sama staf pelatih. Tapi sampean sik nang lapangan waktu Di itu. lapangan. Sampean enggak ikut rombongan pemain diamankan? Kan aku posisi sama ini apa itu orang yang ditugasin dari Dispora. Iya. Nah, aku ngobrol sama Mas, kita di sini dulu, terus kita dokumentasiin apa yang bisa didokumentasiin. Oke. Terus setelah selesai, aku wis ngerasa aneh ketika ini Mas, aku mundur kan, aku pas di apa itu samping lapangan, terus aku mundur dikit. Sing dilempar wis gak botol itu, wis aku wis, wih iki kok sampah tok oke. Sampah. Di lapangan. Sampah. Iya, bekas makan. Bekas makan itu dilempar. Astagfirullahaladzim. Dan itu wis banyak. Terus aku ngobrol sama si apa itu Mas Nabil itu namanya yang sebelahku. Mas Nabil, aku ngomong Mas Nabil gini. Mas, iki ketane ada yang gak iso ndek ngene deh. Ada yang geser ae. Soale supporter wis langsung masuk ke lapangan semua, lihat samping kiriku. Oke. Berarti Jadi, turun itu ya supporter. turun. Yang di belakang gawang Iya. itu. Yang Oke. budak itu. Masuk ya, masuk ke lapangan. Terus aku diamanin di apa itu ruang ganti. Terus aku di ruang ganti itu masih disuruh Mas itu barang-barangnya jadi no satu. Terus aku sama Mas Nabil jadi no satu. Terus gak lama terus ada panitia utamanya itu bilang, Mas semuanya diamanno terus dimasukno di ruang steril semua di tengah gitu. Ya wes akhirnya bawa semuanya dibawa ke tengah itu akhirnya. Berarti itu kejadian sampean nggak ikut sama pemain ya, gak bareng mbek pemain ya. Tadi pulang sendiri ya sampean ya. Aku Belakangan lah istilahnya ya. sendiri, lebih tepatnya aku di lapangan dulu, terus ketika pemain wis aman, staff official semuanya aman, kan aku paling nggak dikenali tuh di situ. Jadi kayak kelihatan kayak orang netral, aku ngambil barang-barang terus ke tengah akhirnya. Terus habis ke tengah itu agak lamaan, terus anak-anak suruh ganti baju semua, atribut Surabaya suruh ngelepas gitu. Iya sih, soalnya nek tak delok ndru waktu iku nang sosial media juga pemain-pemain Malang suruh ojo ngene Ya, sampai bener, gesture pemain. jangan dilempar atau opo koyo ngono kan. Gesturnya ya bener sih nek pemain ya pengen main sebenarnya gitu kan. Kan merugikan apa namanya? Pemain. Timnya juga, Iya, pemain benar, juga. Tapi Kayak itu gitu. pas sama ngefoto belakang itu supporter mulai masuk kan? Masuk, Mas. Nah. Aku yang paling ngeri itu ada salah satu supporter sing orangnya pakai topi merah pokoknya. Itu di Aku belakangnya nggak tahu. sampean? Enggak, dia di samping tengah. Topi merah iki. Kudu ya. Bukan. Jadi kagetku adalah orangnya itu bener-bener kepalanya masuk ke lapangan, Mas. Padahal itu ada jaring dan dia ngeludah terus. Masuk Seperti ke yang kemarin lapangan tuh disampaikan. gimana? Dia jaring gini kan? Iya. Bukan. Bukan dia maju gini. Gak dibuka gini. Masuk dong kepalanya. Iku apa iku? Oke. Ya dia iku Ngeludah. ngeludah satu ya yang paling Iku mau gak mau rekam ngono. tak foto. Oh. Aku mau ngerekam itu kejadian di lapangan itu masih play. Jadi kayak bingung sih aduh. Oh ini iya, apa ya? what miss moment ya. Miss moment terus ya wis lah aku akhirnya tak foto orangnya dek terus ya itu tak bikin apa itu story di Instagram itu. Kalau aku bilang mungkin ini prepare sebelum finale benar-benar minim karena kan
runtut toh itu habis semifinal langsung final. Mungkin Iya. kalau itu pun ada jeda itu nggak separah kemarin harusnya. Karena kemarin itu aku babak kedua itu wis mulai kerasa kayak wah ini nggak bakal dilanjut sih iki. Soalnya wis full asap mas. Hah, Banyak yang asap. rokok. Yang Iya rokok banyak di yang atas rokok. semua. Oh. Di hasil foto itu kelihatan kayak asap semua. Sing enggak aku sih penasaran bapak-bapak sing ludah iku lho. Iya. Mosok ya gak dielingno ambek panpel ambek keamanan apa Ah, iku. kurang paham ya. Itu aku ya. sampean ngefotoi supporter, ngefotoi nggak penonton, foto nggak diliatin. Mas, lama sampean ngefoto aku. Oh enggak, kan untungnya ini kan pakai tele toh, jadi nggak Oh. kelihatan. Terus Oh. HP ku juga kayak ya wis ada sing beberapa momen mungkin aku kelihatan banget ngerekam Mereka. posisinya mereka gitu. Cuman kalau nanti ada videonya semua kok. Dan aku yang tak sayangkan adalah liriknya itu satu nggak bisa pulang. Ya. Terus kedua dibunuh saja. itu. Chance-nya Chance-nya chance mereka. supporter, Iya, supporter. dibunuh saja. Terus banyak lah. Terus sing bikin aku aneh Ah. juga itu ada sing gestur bunuh. Apa? Oh, itu Iya. apa? Supporter. Ngebunuh ya. Oh. Bunuh bilang dari nggak bisa pulang. Iya. Ada itu video-video nih, makanya itu. Ya Allah, terus apa ngono sing dikejar itu apa? Makanya. Maksudnya kenapa kok harus seperti itu? Berbanding terbalik dengan omongan mereka yang di toilet ya. Iya, Sebenarnya mereka juga cemas. iya cemas. Karena wah Takut iki kalah ya. iki. Iya, Gitu. Oh, oke. Nek teko sampean kan waktu itu di rumah sakit Mas ya? Iya. Di rumah sakit ya. Itu kenapa ada benturan sama pemain atau ya apa? Iya karena benturan. Pemain lawan juga sama bocornya cuma lanjut main dia. Oh. Kalau dari pemain kita bocornya di pelipis ini. Jadi nggak mungkin nanti karena kehabisan waktu kan lukanya juga kebuka, Ah. bisa pingsan dia nanti. Oh, sampean langsung rumah sakit. Berarti waktu Akhirnya. kejadian itu sampean sebelum chaos iku, sebelum iku sampean wis cabut dhisik ya. Iya di rumah sakit. Nang rumah sakit ya sampean ya. Rumah sakit Polinema. Di RSUB. Oh, yang punyanya UB. Iya, yang terdekat itu. Nek apa menurutku kemarin iku hampir ya mendekati kayak yang tragedi Kanjuruhan kemarin tuh ya iku sampai turun ke lapangan sampai Iya. ngelempar-lempar maksudnya intensinya mereka tuh apa sebenarnya nek sampean ndelok ya Mas Akil apakah dia memang pengen mencelakakan pemain atau memang ada pemain Surabaya yang diincar sama mereka atau ya apa sih Kalau sebenarnya kalau tujuan utamanya aku jujur nggak tahu. Cuman Hmm. kan aku mesti ngeliatin toh karena aku belakang layar aku ngeliatin setiap Malang lawan tim lain nggak ada supporter ya kan nggak ada banner cuman pas lawan kita Oh iya, banner Aremania Polinema itu nggak ada. Cuma Iya. supporter itu ada. Iya, ada. Teror-teror itu ada. cuman nggak banyak. nggak banyak. Heeh. Dan itu mungkin mereka pakai jersey ini pakai kostum sama ya kan biru-biru semua cuman pas lawan Surabaya semua orang wis full dari atas semua nih bawah kan itu apa ya posisi tribune itu kayak ada skat-skate jadi ada beberapa orang itu mungkin ngeliatnya sambil berdiri jadi Maju maju semua jadi kelihatan full. Iya, soalnya penuh Yohan. Soalnya kan yo apa yo hall yo dan meneh gratis. Betul, Gratis yang gratis. ya Gratis sebenarnya juga. Gratis nggak apa-apa kalau istilahnya prepare-nya itu bener ya. Iya betul. Minimal Istilahnya ada screening. Screeningnya maksudnya screeningnya itu apa-apa barang-barang yang bisa Masuk, diambil, iya, iya. Soalnya sampai rokok, beling, barang terus sisa makanan kan aneh banget kok ngono kan. Kok iso lolos gitu loh dari panpel gitu loh. Infonya malah ada juga yang bawa batu besar ditutupin sama kertas gitu. Terus Terus saya kurang tahu dilempar ke lapangan apa enggak jadinya. Cuma kelihatan bawa batu besar itu. itu dikasih tahu siapa Mas? Sama penonton dari kita. Oh ada. Ada. Orang tua atlet. Oh, orang tua. Iya, ada Info dari orang tua. Iya kan lihat mereka di samping langsung Hmm. bawa batu ditutupin kertas gitu. Tapi serem sih iku serem Itu karena kalau dilempar lah makanya terus meneh posisi bayang dadi posisi orang tua ya terus anaknya dhewe kok ngono Iya, sampai dilempari. dilempari ya Allah. Iku aku sampai speechless sih opo iso koyo ngono badanku. Dan yang herannya lagi sudah tahu kan harusnya dari penyisian kan
bisa dievaluasi. Betul. At least kan apakah itu nanti di screening dulu, ojo ngerokok, ojo iki. Itu sebenarnya kan hal-hal yang bisa diantisipasi kan, Betul. Ya benar. bisa dilakukan waktu final. Apalagi kalau tahu histori ini antara Surabaya dan Malang yo, Ya. harusnya kan harusnya lo yo. Kalau ya aku disclaimer gak menyalahkan siapapun atau panpel atau ini enggak, cuman ini bisa diminimalisir sebenarnya. Sebenarnya bisa. Kalau belajar dari ya itu tadi evaluasi yang pertandingan sebelumnya, historinya Malang Surabaya, historinya Kanjuruhan kan ya opo ben gak terulang ngono lho. Nah, tapi kenapa kok bisa lolos gitu loh. Nah, itu makanya aku yo heran iki pasti apakah apa yang kok aku merepet neng apa di Jarno apa ya di salah pisan ya. Iya. Jadi kayak gitu sih. Kita takut berspekulasi juga, tapi yang pasti iku kasihan sih, nggak wajar sih, Iya, benar. anarkis. Kalau chance itu mereka rasis ya. Rasis. Ada yang chance rasis. Wah, rasis. Dari awal. Dari awal, Mas. Karena aku Bunuh saja. aku pemanasan pun itu. Oh, sampean yang pemanasan. Enggak. Oh. Pemain. Dari pemanasan pun itu aku ngeliatin sekitar. Jadi pemanasan, Mas. Sing paling kelihatan itu ya Calvin kemarin itu, Mas. Calvin itu kan paling belakang di kiper, DST alias gak gerak kemana-mana. Kan pasti ditandain toh, Mas. Nah, pas pemanasan pun itu baru masuk lapangan wis ada sing ngejek. Dan aku ngeliat anak kecil-kecil, Mas. Sing ngejek. Anak kecil-kecil. Aku lihatnya ya kayaknya ya anak-anak Iya, SMP. SMA. Iya, Bukan anak melo-melo. kuliah. Yang tua juga Iya, ada. ada. Cuma anak kecil-kecil itu juga ikut. Ibu-ibu, bapak-bapak ya ada. Ada. Iya, semua nih, Mas. Ada terekam itu. Berarti kalau Dilo, iya, mau apa lihat itu? rekamannya semua di Di IG-nya AFK ada. AFK. Di IG-nya AFK Rek, nanti bakalan diupload sama Mas Nafi Akil atau Ya, di Instagramnya Mas Nafi Akil ya. Ya. Nanti pasti Mas Akil juga bakalan nge-spill sebenarnya ya live sebenarnya yang terjadi itu seperti ini gitu. Dari sudut pandang netral. Ya, betul. karena Mas Akil waktu itu juga selain dia juga tergabung di tim medianya Surabaya, dia juga mendokumentasikan yang kejadian di situ dan nge-report juga ya istilahnya, betul. mendokumentasikan juga kejadian dan momen-momen yang terjadi di situ gitu. Ya makanya ya iso jadi pelajaran juga sih. Aku mung kuwatire kabeh yo diserang pisan ngono lho, Ndru. Iya. Dan kekhawatiranku apa iki disawat, tapi untungnya dia gak gundul pisan. Dan bajunya kan netral. Iya. Ya. Tapi ludah di mana-mana. Iya lah. Iya. Kan Astagfirullah. ini toh, kayak misal ngambil out. Kan pemain di depanku. Iya benar. Pasti ngeludah. Lah, ludah itu sekitarku semua ini. Iya, Wis benar, full benar, ludah benar. semua. Tapi dari iki Mas, apa teko manajemen atau official dari Malang enggak ono sih nyamperi sampean atau ngomong-ngomong damai dari ini enggak ada ya. Enggak Ya, ada yang netral intervensi. biasa. Jadi kalau aku bilang ya sesuai storyku kemarin, semua itu udah menjalankan tugasnya dengan baik. Pemain, pelatih, wasit dan semua nih lah yang ada di pertandingan. Mungkin yang perlu diperbaiki ya supporter yang ada gitu loh. Iya. Menurutku itu yang harusnya bisa dikendalikan seharusnya sebelum pertandingan. Tapi kenapa kok pas pertandingan malah chaos banget gitu loh. Sing seharusnya pertandingannya bisa jalan, bisa selesai ya harusnya. Iya. Karena merugikan juga buat Malang yo. Iya benar makanya. Kasihan Kasihan pemainnya. pemainnya. Iya benar. Pemain ini kasihan masih pemain. pengen 8 menit itu masih bisa bikin 2 gol. Harusnya. Sisa pirang menit sih? 8 menit, Pak. bersih. Sisa wol. Iya. Orang futsal tuh 2 menit itu sebenarnya iso bikin gol. Iso. Dengan sisa 8 menit harus terhenti kok. Eman rek sumpah. Iya. Iya. Kelakuan kalian membuat tim kalian sendiri tuh Dirugikan. merugi. Iya, benar. Di futsal tuh 8 menit bisa menyetak 4 gol. Bisa banget. Tapi bisa akhirnya jadinya 2-0. banget. Nah, kan eman kan. Iya. Ya rezekinya Surabaya mungkin. Tapi aku lihat kerja kerasnya anak-anak. Ini fun fact juga. Mungkin aku nggak kaget kalau juara. Karena aku tahu sendiri, kan aku ngikuti semuanya ya. Jadi persiapannya mereka itu emang mateng banget. Gila-gilaan. Gila-gilaan banget. Latihan pagi sore. Terus semua diperhatiin.
kayak vitaminnya mereka. Vitamin, asupan semua. Yang nyiapin temanku ini. Jadi semuanya udah disiapin sama Sama dia. vitaminnya apa? tapi aku sih mau nanya sama Mas Kevin, gimana saman untuk apa namanya melatih mentalnya anak-anak, kan kelihatan kemarin meskipun tensi pertandingan tinggi, terus ricuh juga, hampir ricuh seperti itu, tapi anak-anak tetap pasang badan, sampai bahkan ada yang komentar, yo iki identitas Surabaya ngeyel wani bla bla bla. Aku mau coba komentar iku ya apa masih latihan nih Mas nang arek-arek pancing. Ya. Kalau kita ngingetinnya, kalau mental anak-anak itu kita udah dari awal, anak-anak ini mentalnya bagus, kuat semua. Dari awal pertandingan sampai terakhir yang kita ingetin itu jangan sampai anak-anak itu merasa sombong, akhirnya keblinger lah bilangnya. Itu terus yang kita ingetin. Jadi kita enggak takut anak-anak minder, enggak. Kita malah yang nurunin, jangan bablas. Nah, khususnya kalau waktu final udah kita mungkin ngomongin taktiknya ya 30%, 40%. Sisanya kita cuma ingetin, jangan provokatif. Kalian mau diapain aja, wasit mau apa aja, jangan protes, ketawa aja. Sudah jangan karena kalau kita kepancing sama supporter, kepancing mungkin sama kalau ada keputusan wasit yang salah dan mungkin pemain-pemain juga ada yang mukul-mukul, kalau kita kepancing kita nggak mungkin bisa menang kemarin. Iya, benar. Strateginya buyar. Keren ya, berarti Kita cuma ngingetin jangan provokatif, berarti itu ya yang sampean maksudnya sama official dan sama temen pelatih. tim pelatih yang lain memang wis ojo provokatif wis. Jangan provokatif. Jadi iki malah hal di luar teknis ya. Bahkan nek teknis kan ini nanti menyerang lewat sini apa segala macam. Tapi memang terbukti sih waktu ada kejadian pun pasang badan kok malahan ya sih. Lah iku. Kecuali mulai geruduk, wah buyar. Iya. Berarti memang ndak ada ini wah kok nek digepuk anu ini. Ndak. Karena kan rawan banget iku sampai kayak ngono kan. Apalagi final, tackling sampai ono sing bocor barang iki kan harusnya anak-anak pasti apa meneh arek-arek nom-noman kan kepancing kan. Dari hotel memang sudah di briefing ya, memang dari sebelum-sebelumnya juga. Iya, diberi pokoknya kalian nggak usah mikir masalah keamanan. Kalian diapa-apain nggak usah takut. Percaya sama panitia. Panitia udah ngasih janji ke kita diamankan, semua kita aman di bawah. Kalian fokus aja main, jangan provokatif. Wis kalian fokus main aja, aman-aman gitu toh. Sudah jangan kepancing. Sampai pelatih itu di lapangan mungkin kalau anak-anak tadi ya mungkin belum lu bilang. Pelatih itu sampai nggak bilang taktik sama sekali, cuma ngingetin jangan provokatif, cuma itu yang diingetin. Apik lho. Apik ya, Bro. Padahal teko kono pemain dilingno lho yo. Dadi gak ono taktikal ya malahan ya. Futsal Surabaya emang berkembang pesat. Ya, terbukti kan akhirnya yo merembet nang BTS juga nang teko senior sampai juniore lah kasarane wis kayaknya memang masa depannya juga bakalan bagus insyaallah ya kalau seperti ini. Jadi dilihat dari pertandingan kemarin juga, wah itu keren banget sih arek-arek itu. Dan enggak ada yang mukul apa bales apa gak ono iku lho. Udah diingetin jangan bales. Kalau aku dari sudut pandang pelatih Kustino bilang ke aku itu merubah persepsi anak-anak itu harus diingetin terus karena kan emosinya masih naik turun. Iya, benar. Terus nah ini salah satu faktor. Sebelum kita berangkat tim Surabaya berangkat ada ini asisten pelatih timnas datang. Gitu. Ya, salah satu asistennya timnas, ya. Coach Bisuk. Beliau itu scouting lah. Enggak, orangnya bagian apa ya? Pokoknya di staff official timnas sekarang. Oke. Beliau itu juga ngingetin semua taktikal strategi itu udah dipersiapkan lah. Tinggal pas hari H kalian mau menampilkan apa? Kalian mau menampilkan sosok yang keras, ngawur, kayak apa? Atau kalian menampilkan strategi atau taktik yang udah dilatih selama ini? Diingetinnya gitu. Jadi anak-anak lebih wise. Jadi lebih kayak nggak gampang kepancing. Nggak bales pukul-pukul juga. Betul. Iya. Soalnya ono sing iku nang video sampai ate gepuk ini cuman kan gak sido dan tetap pasang badan. Itu pemain yang mau mukul pertandingan sebelumnya kartu merah dia. Oh. Injek pemain Surabaya. Oh, iya.
Berarti pertandingan sebelumnya pun sebelum final ini pun juga udah panas. panas, Panas. yo. Ya, udah panas. Itu 2 kartu merah. Iya, 2 kartu Cuman merah. gak ke blow up ya, baru sing final iki bener-bener rame karena sampai turun. Ya Berarti. karena sampai berhenti pertandingannya. Ya, benar. Yang pertama pun itu sebenarnya juga rame. Karena kan juga ada lempar-lempar botol. Mulai pertandingan pertama ya. Ya ada. Cuma nggak Intens. serame Ekstrim. yang ekstrim sefinal karena kan sampai berhenti. Iya benar. Iya. Iku eman banget sih iku. Sama 8 menit loh ya. 8 menit makanya sampai AFK Malang ya, sampai klarifikasi gua akhirnya 2 orang itu dari KONI mungkin ya. Ya mbok sih. Yang Ketua itu AFK. itu Ketua AFK. Oh, manajemen. ketua AFK ya. Respect. Respect buat Terlepas dari itu semua, ya kita respect sama Malang juga. Wis menyatakan secara resmi juga di sosial media, makanya kan banyak komentar positif semua dari warga Surabaya juga. Yang terpenting sebenarnya kan keamanan nih mereka ini sebenarnya kan. Iya. Pemain, stakeholder kayak media atau official pelatih itu sih di atas segalanya sih, ojo sampai apa ya mencederai atau apa melempar apa sampai ngono iku sing medeni. Ya kalau bisa kita bareng-bareng sama-sama merubah mindset lah. Ini olahraga jangan kayak gitu terus. Ya. Ya kita juga butuh refreshing ke Malang dari warga Surabaya ya. Warga Surabaya Iya, butuh iya, refreshing iya, ke benar. Malang. Kita juga masih cinta Malang yo dengan Iya. keindahannya yo, ya kan? Kuliner dan wisatanya oke-oke. Oh iyalah. Cuman makanya jangan apa ya istilahnya stigma Malang dirugikan dengan kalian egonya kalian Ya, sih sebenarnya. betul. Egone oknum-oknum yang lempar-lempar atau apa sebenarnya eman rek. Mosok Malang elek gara-gara citramu, gara-gara awakmu ngono. Citrane Malang ki apik, strudele enak lho. Kawane enak. Awane enak yo. Caut masih enak. Lah iya. Caut masih enak, caut. Anak-anak iki kita juga pengen liburan ke sana dengan nyaman, dengan tenang. Wis gak perlu lagi kayak wis gak bukan zaman nih koyo sweeping plat nomor terus wah kon Malang kon bonek kan iki sudah ya apa kita ngomong sepak olahraga ya sportivitas kon menang kalah ya sudah. Betul. Ya. Itu Mentalnya itu lebih disiapkan kalau aku Iya, bilang. Kalau benar. wis di pertandingan ya harus siap menang, harus siap kalah, wis. Iya. Selesai ya udah selesai. Selesai udah, Salaman selesai. udah. Kayak kita nonton MU ya. Iya. Kalau kan ndelok MU sering dikecewakan ya rek ya kan tangan dani kon. Nek ndelok dibalanin ndelok bengi ngene wah iki menang kalah tapi mangkelno yes. Belajar dadi supporter MU. Kayak kalah musuh ASEAN. Iya, itu kebacot Kalau banget. lawan Malik Rizaldi. Loh, iya Malik Rizaldi mbek Kakang Rudianto loh. Kakak. Nemen loh. Ya Allah, jadi kayak gitu ya. Ini pesannya kita nih teman-teman ya, buat kalian yang ada di Malang atau supporter atau kemarin yang kalian yang nonton di sana atau kalian yang mungkin khilaf melempar atau apa. Sudahlah. Jadi egonya coba diredam, jangan karena kalian citranya kotanya kalian tuh jelek karena nanti bakalan jadi spotlight orang Indonesia semua gitu loh. Ono wah ini empati iki SDM ini semua kan kalian semua ya rugi. Iya, Iya. benar. Jadi Mungkin seperti ada itu. Masukan dan tambahan coba dari Mas Akil. Oke, kalau aku pribadi ya, mungkin sekarang itu kan media udah lebih gampang ke blow up ya. Ya, Jadi ya. apa yang kalian lakukan di lapangan itu bisa jadi ditampilin di media itu cepet gitu loh. Jadi Sudah aku dibuka. bilang kalau udah tahu kayak gitu, tampilin yang baik-baik. Benar. Citra kalian itu bakal dikenal, bakal ada di masyarakat di Indonesia. Itu bisa bagus, bisa enggak ya dengan keputusan kalian, dengan tindakan kalian. Jadi lebih bijak lagi kalau aku bilang. Karena ya kalau aku sendiri yang dari lulusan olahraga nggak ada olahraga yang setara dengan nyawa ya nggak ada. Jadi saranku ya besok-besok kalau kalah ya wis kalah adalah pembelajaran. Nggak kalah selesai besok wis gak iso jadi atlet lagi enggak. Ya besok masih ada hari-hari lagi buat diperbaiki gitu. Bener, iya bener banget nih. Wis kompleks loh, itu. Bener Mas banget Kevin? nih. Mas Kevin. Kalau dari saya mungkin untuk supporter atau pendukung, kalian bisa mikir lebih panjang atau mikir di sudut pandang pemain dan pelatih. Betul. Karena dengan kelakuan kalian seperti itu, yang korban itu tetap pemain dan pelatih. Hmm. Mungkin kalau di sepak bola ya
klubnya kena denda. Iya. Itu kan yang dirugikan klub juga. Jadi tolong kita maju bareng-bareng, kita mikir yang bagus lah bareng-bareng biar kita bisa maju sama-sama semua. Karena kan targetnya untuk futsal dan sepak bola kan sama-sama untuk ke Piala Dunia. Bener. Kalau mentalnya masih segini ya apa yang mau diharapin gitu. Iya. Jadi kita bangunnya bareng-bareng. Bareng-bareng. Biar kita naik bareng-bareng sampai di Iya. level yang lebih tinggi. Iya, nek pemain ini gak ada masalah nek proso. Gak ada Bapak pemain ya, ya, ya. pemain ya. Iya. Saya salaman-salaman. Toh ya mereka pun masih bisa bakalan jadi satu tim ketika nanti Betul. PON Betul, atau betul. iya Iya, ya toh nek benar. nang Iya. dalam klub ikut BTS atau unggul, Turnamen. iya ikut turnamen pasti bakalan ketemu. Jadi ya iku mau ya catatannya untuk teman-teman supporter ya. Jadi ya bener iku. Jadi lebih bijak lagi, terus lebih pinter lagi ya, maju bareng-bareng ya kan, karena pemain Mas Hendru mungkin Mas Hendru ini kan kita supporter nih, nah penonton Mas Hendru apa ya pesennya ini? Pesen iya. Ya bingung pisan karena kita Ya. bener-bener gini guys, kita bener-bener speechless. Iya benar. Kejadian kemarin tuh separah iku. Kita pun yang mendengarkan ceritanya mereka ini kita kaget ngono lho. Separah iku ngono. Apa meneh mereka yang ada di lapangan gitu loh. Apa meneh sing pengingi pemain, apa meneh Kelvin, dan aku nggak membayangno karena aku ya punya anak gitu, misalkan anakku di ngono loh. Nah, itu loh Rek. Jadi ayo berpikir panjang lagi, egonya ditahan karena pemain pun ya wis mari ku ya wis mereka masih bisa jadi pemain lagi. Yang rugi kalian sendiri. Nama kotanya kalian sendiri juga. Aku boleh geger. Kalau aku sendiri ya itu sih sebenarnya mungkin ya supporter Malang ini udah mulai open minded beberapa, tapi ya masih grassroots-nya ini yang susah untuk menata. Sama aja kayak bonek itu, kita juga menata dari supporter yang intelek, yang atas itu udah mulai menata grassroots-nya juga kita benahi juga. Cuman ya kita sama-sama dari Malang, Surabaya ini membenahi supporter yang ada di dalam diri sendiri, jangan sering-sering kayak gini terus ya. Karena ya susah juga karena kan ngomong supporter ngomong wong akeh, Iya. orang banyak. Jadi mungkin ada yang 1, 2 atau bahkan ratusan orang yang oke pemikirannya seperti ini, tapi ada yang nggak cocok juga kan. Jadi seperti itu. Oke, ada closing statement nggak? Wis mari, iku mau lah closing Kita statementnya. masih butuh Malang Nah. untuk liburan ya. Masih butuh pantai-pantai. Nah, Kita Kita dan masih butuh Cak Uut. lo Ya. bener iki. Kita masih butuh Cak Bluetooth Uut. dan kemarin kan rumornya nek gak salah ada Yombu iki kabar burung tak bener atau enggak ada yang pemain-pemain Surabaya yang nggak bisa masuk Malang atau apa itu ada wis. Iya, ojo ngono rek. Sudah rek. Kalian mau ke Surabaya tim main non TV. Kita wis main no ya kan. Iya. Dulino rek gak apa-apa. Dulino. Surabaya ada TP, ada Pakuwon. Jatim Pak gak iso buka nang Surabaya rek. Kepanasan rek, kepanasan. Iya. Jadi seperti itu, kita terima kasih semoga kita semuanya juga belajar dari kejadian kemarin dan harapannya kedepannya baik pemain, supporter atau stakeholder yang lain pun bakalan lebih baik lagi untuk Indonesia yang lebih maju. Wah, aku apik banget tadi DPR. Terima kasih Mas Akil, terima kasih Mas Kevin. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Terima kasih, Mbak.